Sesawi Ko Yesus Channel. Channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada saat ini, selalu dalam sukacita dan rahmat Bapa, kesehatan yang sungguh luar biasa, berkat dan juga perlindungan sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada. Sahabatku dan sobat kalau muda, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama kembali mau dengarkan firman Tuhan untuk semakin asah iman kita sahabatku dan semakin mendalami tentang firman Tuhan sahabatku. Tentunya pada kesempatan ini kita akan dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Mari sahabatku, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita mau terima firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudaranya Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Judas anak Yakobus, dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Yesus memanggil dan memilih 12 rasul tadi. Mereka inilah yang selalu menemani Yesus saat berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain tentunya. Yang menarik dalam peristiwa ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya berasal dari orang-orang sederhana dengan latar belakang yang berbeda-beda sahabatku. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya Yesus memimpin dan mengajar orang-orang yang sedemikian itu. Namun kenyataannya Yesus mampu membuat mereka betah, dan kemanapun Yesus pergi, mereka selalu ikut. Yesus mampu merangkul para rasul itu dengan kasih yang sangat tulus tentunya. Kasih yang diberikan Yesus kepada mereka tidak selalu pujian dan hal-hal yang menyenangkan hati mereka saja, tetapi juga Yesus memarahi dan mendidik mereka dengan keras. Meskipun begitu sahabatku, mereka tidak ada yang sakit hati dan meninggalkan dia. Kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, kita bertemu dengan teman, saudara, dan rekan kerja dengan karakter yang berbeda-beda, dan kita diajak untuk bisa membangun relasi baik dengan mereka semua. Sahabatku, salah satu kuncinya adalah mengasihi dan menerima mereka apa adanya.
kalaupun harus berbeda pandangan atau harus tegas, dengan mereka landasilah semuanya itu dengan kasih. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, sungguh tegas firman tadi. Karena berbeda-beda yang dipilih oleh Yesus, tapi satu dasar Yesus, dan dasar itu adalah kasih. Karena kasih itu sungguh menyatukan mereka semua, murid-murid Kristus tadi. Sahabatku, kita belajar banyak dari firman Tuhan ini, supaya pegang kasih dan mau mengasihi dengan sukacita, dengan kerendahan hati, supaya hidup kita selalu diberkati oleh Bapa sendiri, karena kasih yang selalu kita pegang menjadi dasar utama dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, jangan pernah takut untuk membagikan kasih itu. Sebagai orang Kristen dan pengikut Kristus, kita patut menjadi pewarta sabda, menjadi penebar kasih, supaya banyak orang semakin diterima, semakin banyak orang diteguhkan dengan sukacita tentunya. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, kita juga harus siap menerima segala perbedaan yang ada di sekitar kita. Tidak bisa kita menebang pilih kasih. Tapi Tuhan mengajak kita untuk dengan kasih mau merangkul mereka yang berbeda dengan sukacita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami ucap syukur kepadamu atas segala berkat karunia dengan firman ini. Kami belajar ya Tuhan dari Tuhan Yesus sendiri, menerima segala perbedaan dengan kasih. Pakai hidup kami ya Tuhan dengan sarana firman-Mu yang sungguh hidup, menjadi pelayan-pelayan-Mu di tengah masyarakat. Kami percaya Engkaulah satu-satunya harapan kami, karena Engkau empunya kerajaan sorga dan Engkau yang memiliki segala kehidupan di muka bumi ini. Kami juga mendoakan bagi orang-orang yang sakit, lemah, tersingkir. Kiranya Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu, Engkau sembuhkan, Engkau berkati dengan sukacita dari-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan bersama-sama untuk dengarkan firman Tuhan. Semoga renungan singkat ini semakin menumbuhkan iman kita, menjadikan pribadi kita semakin bijaksana, dan mau bersama-sama menebarkan kasih itu. Sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat dan terima rahmat, supaya banyak orang diteguhkan, dikuatkan. Hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh berkat, hidup kita semua penuh perlindungan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati.